Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam kenal. Namaku Nabila Kirana Putri, nomor absen 21 dari kelas 10 AKL 1. Aku bersekolah di SMK Negeri 1 Kudus. Kali ini aku mendapatkan tugas IPAS teman-teman. Tugasku adalah membuat video singkat tentang ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh, lalu dipost di channel YouTube masing-masing. Tanpa lama-lama, ayo kita cari tahu apa sih tumbuh itu. Tiap makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini sebagai dua proses yang berjalan sejajar dan berdampingan, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Jadi, pertumbuhan makhluk hidup mengandung arti proses pertambahan volume yang tidak dapat balik atau disebut juga irreversible. Sedangkan perkembangan mengandung pengertian proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dalam biologi mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa karena adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh. Perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Pada tumbuhan, perkembangan ditandai dengan munculnya bunga atau buah, sedangkan pada hewan dan manusia ditandai dengan kematangan organ reproduksi sehingga siap untuk menghasilkan keturunan. Rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dapat dinamakan juga sebagai siklus hidup. Ciri-ciri pertumbuhan: 1. Pertambahan jumlah, ukuran sel, dan volume sel. Yang kedua, tidak dapat balik lagi atau bersifat permanen atau dapat disebut juga dengan irreversible. Yang ketiga, dapat diukur atau kuantitatif. Contohnya seperti mengukur tinggi badan dan berat badan menggunakan meteran dan timbangan. Ciri-ciri perkembangan: yang pertama, proses menuju kedewasaan. Yang kedua, terdapat diferensiasi dan spesialisasi organ. Yang ketiga, bersifat kualitatif atau tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, diukur, ataupun ditimbang. Yang keempat, dapat balik lagi atau dapat disebut juga dengan reversible. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri makhluk hidup itu sendiri. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu gen. Gen merupakan substansi. Faktor internal ada dua, yaitu gen dan hormon. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Gen memiliki peranan dalam pertumbuhan kita sebesar 60%-80%. Karena gen setiap orang berbeda-beda, muncullah perbedaan pada tubuh manusia. Yang kedua adalah hormon. Hormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh. Jumlah hormon pada tubuh harus pas. Jika jumlah hormon kita terlalu sedikit, pertumbuhan kita jadi terhambat, dan hasilnya tubuh kita akan menjadi kerdil. Sebaliknya, kalau terlalu banyak, tubuh kita akan mengalami gigantisme. Gigantisme adalah memiliki besar dan tinggi di atas normal. Hormon dapat kita bedakan menjadi tiga, yaitu hormon pada tumbuhan, hormon pada hewan, dan hormon pada manusia. Yang pertama adalah hormon pada tumbuhan atau dapat disebut juga dengan fitohormon. Yang pertama adalah hormon auksin, berfungsi sebagai pemanjangan sel dan dominasi apikal. Yang kedua adalah hormon giberelin, berfungsi sebagai pertumbuhan batang, perkecambahan biji, pembentukan bunga, dominasi lateral, dan pembentukan buah tanpa adanya biji atau dapat disebut juga dengan partenokarpi. Yang ketiga adalah hormon sitokinin, berfungsi sebagai pembelahan sel, penundaan penuaan, dan pembentukan organ. Yang keempat adalah asam abisat atau dapat disebut juga dengan ABA, berfungsi sebagai pengguguran organ, dormanasi biji, serta menghambat pertumbuhan tunas. Yang kelima adalah hormon atilen, hormon dalam bentuk gas untuk pematangan buah, menginduksi pembuangan, dan mempercepat penuaan. Yang keenam adalah hormon traumalin, proses pembentukan jaringan baru ketika tumbuhan mengalami luka. Yang ketujuh adalah hormon kalin, hormon yang berperan dalam penginduksian organ. Yang kedua adalah hormon pada hewan. Hormon pada hewan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tiroksin. Tiroksin berfungsi mengendalikan pertumbuhan hewan. Yang kedua adalah somatomedin, mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang ketiga adalah ecdison dan juvenil, yang berfungsi mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrata. Yang ketiga adalah hormon pada manusia. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu, yaitu suatu kelenjar yang tidak mempunyai saluran. Beberapa hormon pertumbuhan pada manusia antara lain hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar gondok atau tiroid. Ia akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Yang pertama ada hormon testosteron yang mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Yang kedua, hormon estrogen atau progesteron yang mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Karena tadi sudah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tubuh makhluk hidup. Yang pertama ada makanan atau nutrisi, yang kedua ada air dan kelembapan, yang ketiga ada tanah, yang keempat ada suhu, yang kelima ada cahaya.